kita akan membahas tentang bagaimana sih ranah perempuan di ranah publik itu sendiri, dan juga kita akan membahas statement-statement dari perempuan-perempuan yang tentunya hebat. Dan di sini dengan saya Ramona Blasilo yang akan menemani kalian semua hingga penghujung acara tiba, bersama dengan dua orang kakak-kakak hebat dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Boleh perkenalan diri dulu, Kak? Oke, terima kasih Kak. Kakaknya dipanggilnya siapa? Bella aja. Kak Bella ya. Jadi perkenalkan, nama saya Desa Deria Puspitasari. Biasanya dipanggil Adel Mbak gitu. Halo Kak Adel. Halo. Kalau kakak di sebelahnya? Oke, terima kasih Mbak Bella gitu. Perkenalkan, namaku Dia Afrida gitu. Biasanya akrab dipanggil Afrida. Oke, halo Kak Afrida. Halo, salam kenal. Apa kabar nih kakak-kakaknya hari ini? Alhamdulillah, Iya, sehat. Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Kesibukannya belakangan ini apa? Siapa dulu nih? Boleh Kak Adel Boleh. dulu atau? Aku boleh, tadi kan duluan Kak. Kesibukanku akhir-akhir ini ya aku menjalankan aktivitasku sebagai seorang mahasiswa seperti biasa gitu. Menjalankan perkuliahan gitu, aktif di perkuliahan dan lain-lain. Mungkin kalau weekend Sabtu Minggu ya kita isi dengan kegiatan-kegiatan organisasi gitu. Kebetulan aku di IMM Rosyad Soleh gitu, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Fakultas Faisum ini. Oke, luar biasa. Kalau Mbak Adel ya? Oke, keren ya Mbak Afrida ini ya. Keren. Ya, kalau saya sendiri kebetulan saya mahasiswa akhir, jadi kesibukannya untuk sekarang ini sedang magang aja sih. Jadi cuma mengerjakan laporan magang karena kebetulan skripsi sudah selesai. Dan juga di BMPSM ini sebentar lagi kan mau LPJ, jadi kebetulan hampir selesai juga, nggak terlalu padat gitu. Udah mau wisuda nih berarti ya? Insya Allah doain ya, Mbak. Semoga ya, semoga dilancarkan Amin. urusannya kakak-kakak berdua ini. Sangat luar biasa menginspirasi, dan apa ya, kayak mereka ini benar-benar yang memiliki posisi penting gitu, yang mungkin orang-orang di luar sana berpikir kalau posisi ini hanya dimiliki oleh laki-laki gitu. Mungkin langsung aja ke pertanyaan ya Kak, tanpa berlama-lama lagi. Langsung aja ke pertanyaan pertama, yaitu apa yang menjadi motivasi kalian mencalonkan jadi pemimpin di kampus? Ceritain dong pengalamannya gimana nih? Oke, siapa dulu nih? Boleh Kak Adel dulu? Oke, kalau motivasi menjadi pemimpin ya, sebenarnya itu bergerak dari awalnya. Pertama kalinya saya terjun ya, ini kan ranahnya di organisasi. Pertama kalinya itu saya cuma pengen mencari pengalaman. Ini kayak terlalu kaku kalau ngomongnya saya, kalau panggilnya aku boleh nggak? Boleh, kita santai aja di sini. Jadi awalnya aku tuh ikut organisasi pengen nyari pengalaman. Kebetulan aku itu dulunya sangat-sangat introvert banget. Jadi berawal dari pengen deh bisa public speaking di depan orang, seenggaknya aku berani buat berinteraksi sama orang. Jadi dari situlah aku awalnya mulai masuk ke dunia organisasi. Terus kemudian selama pengalamannya di organisasi, akhirnya aku menemukan nih bagaimana keterampilan diri aku gitu, bagaimana hal apa sih yang aku dapatkan selama ini. Dan kebetulan di periode ketiga ini ada beberapa hal yang memotivasi aku untuk menjadi pemimpin di BMPSUM, karena selain dari diri aku ada partner aku juga yang kebetulan dia mensupport aku untuk menjadi partnership gitu loh di BMPSUM. Jadi motivasinya karena balik lagi ke pengalaman pertama, kemudian aku juga pengen terus mengembangkan skill aku, terus bertumbuh menjadi lebih baik lagi melalui pengalaman-pengalaman yang didapatkan di BMPSUM. Seperti itu sih Mbak Bella. Berarti kita harus berani mencoba. Iya untuk betul. melakukan sesuatu. Iya, jadi seenggaknya kita nyoba dulu gitu loh. Iya. Kalau nggak berani mencoba kita nggak akan Gimana tahu kita gitu. hasilnya, Betul gitu. banget. Gitu Keren sih. banget Kak, luar biasa. Menginspirasi sekali nih kayaknya kakak satu ini. Boleh untuk Kak Frida nih. Oke. Statementnya Apa gimana? tadi? Motivasi. Motivasi menjadi pemimpin ya? Pengalaman. Oke, motivasi yang pertama mungkin karena aku mahasiswi rantau gitu. Aku dari Jatim berangkat ke Jogja mencoba untuk merealisasikan impian-impian dan juga ekspektasi orang tua di rumah gitu. Itu merupakan faktor pertama gitu. Faktor yang kedua adalah karena memang kalau misalnya kita berbicara tentang leadership lah atau kepemimpinan itu sudah saatnya seorang mahasiswa tidak hanya concern untuk belajar di kelas gitu. Nah, ketika memang mungkin kita sering dengar ya statement dosen gitu bahwasanya mahasiswa itu jangan hanya duduk di kelas gitu, cuman mendengarkan itu aja nggak cukup gitu. Menurutku itu bukan hanya buayan semesta dosen ya untuk supaya mahasiswa ikut organisasi, tapi menurutku itu memang statement yang benar adanya gitu. Bahwasanya ketika kita berbicara dunia saat ini gitu, ketika kita hanya duduk di kelas kemudian menjadi pengamat dan juga pendengar apa yang disampaikan dosen saja, itu kurasa belum cukup gitu. Tapi
manajemen forum, manajemen organisasi, manajemen waktu, manajemen diri itu bisa kita dapatkan ketika kita mampu mengambil peran di kepemimpinan gitu, dan juga kita mampu berdinamika di organisasi gitu. Nah, kemudian faktor yang terakhir bahwasanya memang sudah saatnya perempuan tuh berani untuk mengambil peran gitu. Udah saatnya kita mampu mendobrak paradigma-paradigma dan juga pemikiran bahwasanya perempuan tuh hanya patut untuk dipimpin nih, tidak cocok untuk memimpin. Kemudian perempuan hanya nggak boleh memberikan gagasan, hanya mampu untuk menerima gagasan. Perempuan hanya tidak boleh menjadi seorang konseptor, hanya boleh menjadi eksekutor. Perempuan harus membantu laki-laki ini, tidak boleh untuk menjadi pencetus dan lain-lain. Nah, menurutku sudah saatnya perempuan-perempuan sekarang gitu mendobrak paradigma-paradigma pemikiran itu. Setuju banget sih. Karena kadang perempuan itu dipandang sebelah mata, kayak perempuan itu lemah, perempuan tuh nggak bisa melakukan tugas yang harusnya diemban laki-laki gitu. Dengan kakak ada di sini menunjukkan bahwa perempuan itu juga bisa memimpin suatu organisasi, perempuan tuh bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Kak. Kita kan tahu nih kalau kampus kita ini milik perempuan ya, kayak perempuan itu di Unisa ini sangat diagungkan gitu ya, kayak perempuan yang melawan seperti itu, kita ada kata-kata seperti itu di kampus kita ini. Sehingga bisa aja nggak sih kakak-kakak ini ada kekhawatiran pemimpin perempuan berbagai organisasi di sini terpilih karena privilege, bukan kompetensi sebagai pemimpin. Nah, menurut pendapat kalian ini gimana nih kalau misalkan kalian dianggap bahwa kalian menjadi seorang pemimpin ini karena privilege kampus kita yang bahwa kita ini sangat amat menghargai seorang perempuan gitu. Dari Mbak dulu mungkin? Oh, aku dulu, oke. Terkait dengan privilege kampus ya gitu. Kurasa itu bukan sebuah privilege, tapi sebuah motivasi gitu, atau sebuah inspirator gitu. Aku memandang bahwasannya aku berada di kampus Universitas Asia Yogyakarta ini, yang mana salah satu kampus yang didirikan oleh organisasi perempuan terbesar gitu. Itu menjadi sebuah motivasi dan juga inspirasi bahwasannya ya perempuan tuh bisa kok mengelola pendidikan gitu. Peran perempuan tuh ada kok untuk pertumbuhan pendidikan di Indonesia ini terutama gitu, kalau kita berbicara general ya gitu. Terus perempuan tuh bisa kok mengelola universitas sebesar ini, mengelola organisasi sebesar ini gitu. Jadi menurutku itu sebuah motivasi dan juga inspirasi. Nah, mungkin terkait dengan privilege ya, aku berbicara secara historikal di IMM Rusyad Sholeh sendiri ya. Jadi ya IMM Rusyad Sholeh itu aku adalah regenerasi kepemimpinan ke-7 gitu, dan ketua umum di kepemimpinan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam itu semuanya laki-laki gitu. Dan baru di tahun ini akhirnya bisa terrealisasikan, kalau kami menyebutnya Imawan dan Imawati gitu. Imawan tuh untuk laki-laki, Imawati untuk perempuan. Baru tahun ini akhirnya dipimpin oleh seorang Imawati gitu. Jadi kalau aku berbicara tentang organisasiku ya, maksudnya yang aku bergelut di sana IMM, tidak ada namanya privilege antara laki-laki dan perempuan gitu. Meskipun kita berada di kampus perempuan, kemudian perempuan nih yang harus jadi pemimpin, tidak gitu. Masih ada peran laki-laki yang tetap masif gitu. Mungkin kita lihat dari Presma juga kan kebanyakan juga dari dulu juga laki-laki gitu. Jadi menurutku nggak ada sih privilege itu. Kalau Mbak Adel nih? Oke, sebenarnya sepakat juga ya dengan pernyataan dari Mbak Afrida ini, bahwasanya privilege yang kita dapatkan itu sebenarnya nggak ada gitu. Yang ada kita dengan kita masuk ke kampus ini, justru kita mendapatkan motivasi gitu loh, bahwasanya bukan hanya laki-laki yang berwenang untuk menjadi pemimpin, tapi kita sebagai perempuan juga ada haknya gitu loh. Karena yang kita tahu ya, apalagi seiring berkembangnya zaman, banyak banget pemimpin-pemimpin perempuan. Artinya apa? Mereka sudah berani menunjukkan kemampuannya, keterampilannya dalam dunia publik gitu. Nah, di sini juga kita lihat ya bahwasanya di BEM/FESUM terutama ya, itu kita selama 7 periode baru, kalau nggak salah itu pemimpin yang pertama itu perempuan, terus kemudian itu dilanjut laki-laki, dan baru kali ini saya yang perempuan lagi gitu loh. Jadi hal itu tuh kita bukan hanya cuma perempuan aja yang bersaing, dan bukan cuma perempuan yang harusnya dipimpin, tapi perempuan juga bisa memimpin laki-laki seperti itu. Ya, hal itu tuh berkesempatan bagi semua orang gitu, nggak hanya laki-laki ataupun perempuan. Tapi ketika emang orang-orang itu mampu, ya silakan tunjukkan potensinya untuk menjadi pemimpin. Wah, tanpa harus memandang adanya privilege. Luar biasa sekali statement-statement dari kakak-kakak ini, luar biasa.
sangat-sangat menginspirasi untuk kita semua bahwa bisa menjadi seorang pemimpin gitu. Jangan takut untuk mencoba, karena kalau kita nggak mencoba itu gimana caranya kita bisa tahu hasil dari apa yang kita lakukan gitu. Nah, sebagai ketua di kampus nih Kak, apakah kalian juga berani mengambil peran kepemimpinan di luar? Dan ketika lulus nanti, ada nggak sih rencana untuk meneruskan peran sebagai seorang leader? Mana nih? Boleh? Siapa dulu yang Ada menjawab? dulu mungkin. Oke, Tadi kan boleh. sudah atur. Oke. Tadi apa pertanyaannya Mbak? Mau Pertanyaannya tadi, kan kalian sebagai ketua nih, Iya. pemimpin gitu di suatu organisasi, apakah kalian juga berani mengambil peran kepemimpinan di luar? Dan ketika lulus nanti, ada rencana untuk meneruskan peran sebagai seorang leader gitu? Oke, kalau dari aku pribadi ya Mbak ya, sebenarnya memang ya kalau keterampilan itu harus dikembangkan, tapi kan kita pasti punya tujuan-tujuan lain, kita pasti punya wishlist lain yang harus digapai. Terus dari aku pribadi bahwasanya apa ya, menjadi leader itu hal yang sangat berat gitu ya, menantang juga, tapi kita cukup banyak ilmu yang kita dapatkan. Nah, untuk mengambil peran di luar, dari aku pribadi sepertinya apa ya, kalau melihat dari sekarang nih, nggak bisa dikatakan 100% berani, tapi aku bakal tetap mencoba. Dan ketika nanti selesai lulus, nanti apakah aku tetap meneruskan sebagai leader, itu belum terpikirkan sampai sekarang, karena jujur masih banyak planning-planning yang harus kekejar, bukan hanya soal pendidikan, bukan soal tentang cita-cita, tapi ada hal-hal lain juga. Itu mungkin kalau misalkan suatu saat aku bisa mendapatkan kesempatan lagi untuk menjadi leader, aku akan mengejar itu. Tapi ketika ada hal lain yang mengharuskan aku supaya fokus pada posisi satu saja, ya aku akan mengambil itu. Kayak gitu Mbak Bella. Karena memimpin itu juga kan kita bukan memimpin satu orang saja, Betul. banyak sekali berbeda pikiran, berbeda pendapat. Pasti kita juga sebagai seorang pemimpin mungkin agak susah ya, Iya, betul untuk banget. pasti nanti ada satu yang, wah dia ini kok malah berpojokan ke sini gitu, ke saya kok enggak, mungkin akan seperti itu. Kalau untuk Kak Frida sendiri seperti apa? Oke, terima kasih Mbak Bella pertanyaannya. Terkait dengan apa tadi? Pengalaman ya? Meneruskan ya di luar ya. Untuk saat ini kebetulan aku resmi dilantik di bulan Oktober gitu, baru 4 bulan kepemimpinan gitu. Jadi rasanya tidak mungkin kalau aku juga mengambil peran di luar gitu, untuk kepemimpinan di luar, karena di sini juga sudah menjabat gitu. Mungkin kalau sejauh ini saat ini untuk mencoba keluar belum ya gitu, karena masih di kepemimpinan dan juga masa periodisasi gitu. Nah, terkait dengan melanjutkan menjadi seorang leader di kemudian hari, aku adalah mahasiswa akuntan gitu loh Mbak, akuntansi, dan nantinya akan menjadi seorang akuntan gitu. Nah, kalau misalnya memimpin di suatu perusahaan, itu kalau seorang akuntan tuh perlu proses gitu. Jadi tidak mungkin seorang akuntan tuh bisa langsung menjadi manajer keuangan atau direktur keuangan, masih butuh proses-proses itu gitu. Tapi at least aku nanti ketika mendapatkan suatu project yang mana aku, misalnya project dalam perusahaan ya, terus kemudian aku diminta untuk menjadi leader, setidaknya aku udah punya bekal itu gitu loh. Saat ini adalah masa dimana terus mengembangkan dan juga mengeksplor diri gitu. Jadi kalau kepemimpinan di luar mungkin susah untuk akuntan itu, tapi ketika ada project-project, menurutku ini bekal untuk nantinya sih gitu. Luar biasa sekali ya teman-teman, statement udah beberapa statement ya dari kakak-kakak ini, benar-benar yang mereka benar-benar sangat menginspirasi, sangat berani mencoba, luar biasa sekali. Semoga kedepannya bisa selalu menginspirasi ya Kak. Amin. Nah ini nih, sebagai seorang muslimah nih, kalian nih, pandangan kalian terkait emansipasi seperti apa sih Kak? Boleh? Oke, aku ya. Iya. Aduh. Oke, terkait dengan emancipation woman gitu, emansipasi wanita. Sebetulnya itu kan berangkat dari Eropa ya Mbak, gitu, pada abad ke-15. Pada saat itu bahwasanya ada perempuan yang dibatasi gitu. Ada perempuan yang tidak bebas berkarya, perempuan yang dikekang, perempuan yang direndahkan lah oleh laki-laki, nggak ada nilainya lah. Sebenarnya berangkat dari sana. Akhirnya muncullah gerakan emansipasi wanita pada saat itu di kalangan Eropa gitu. Nah kemudian di Indonesia pun dicetuskan oleh Bunda Kartini gitu tentang emansipasi wanita, bahwasanya perempuan tuh tidak patut kok untuk didiskriminasikan, dimarginalkan dan lain-lain. Perempuan tuh sama haknya gitu dengan laki-laki. Nah
sebenarnya kalau kita berbicara emansipasi pasti nanti merujuknya dalam feminisme gitu. Nah, sebenarnya feminisme atau kesetaraan gender itu bukan tentang seorang perempuan yang pengen disamakan dengan laki-laki, bukan tentang itu gitu. Tapi bagaimana seorang perempuan itu diberikan ruang gitu, diberikan kesempatan juga. Itu sebenarnya makna dari kesetaraan yang diinginkan oleh dan yang digaung-gaungkan oleh para perempuan. Bukan tentang kita pengen sama kayak laki-laki, bukan gitu. Tapi kita diberikan ruang juga gitu. Dalam hal pendidikan, dalam hal sosial dan lain-lain, kita diberikan kemampuan dan diberikan ruang. Nah, kalau berbicara tentang Islam ya, di Islam tidak ada emansipasi wanita gitu. Karena dari zaman Rasul pun para perempuan itu sudah dilibatkan, ada dalam perang juga. Nusaibah pada saat itu juga diutus oleh Rasul untuk ikut perang dan lain-lain. Jadi kalau dalam Islam sebenarnya emansipasi wanita itu tidak ada, karena wanita pun dijunjung dan juga diberikan peran gitu. Kalau berbicara tentang emansipasi wanita. Oke, untuk Mbak Adel sendiri nih gimana statementnya? Oke, sebenarnya ya hampir-hampir mirip ya dengan jawabannya Mbak Afrida ya, bahwasanya emansipasi wanita ini memang pada dasarnya pengen gitu memberikan kesempatan untuk perempuan. Jadi kita tuh bukan hanya ya seperti tadi didiskriminasi, ditindas, merasa direndahkan, tapi kita juga punya kesempatan yang sama dengan laki-laki seperti itu. Terus juga terbukti ya bahwasanya di Unisa sendiri kita berbicara yang dalam lingkup kecil aja. Di Unisa sendiri khususnya di Fakultas FESUM, buktinya dengan aku menjadi ketua dan juga Mbak Afrida menjadi ketua itu menjadi salah satu contoh kesempatan bahwasanya ya sudah terrealisasikan bahwasanya emansipasi wanita ini harusnya ada gitu loh. Karena apa? Supaya tidak cuma laki-laki saja yang dapat menunjukkan perannya, tapi kita perempuan juga mempunyai hak yang sama untuk menunjukkan perannya, untuk menunjukkan keterampilannya. Seperti itu, Mbak. Oke, lanjut ini ke terkait statement Prilly nih. Kan kemarin sempat viral ya statement Prilly. Nah, banyak perempuan independen daripada pria mapan. Kalian setuju nggak? Dan apa alasannya kalau misalnya kalian setuju dan apa alasannya kalau tidak? Ada nggak sih perbedaan menurut kalian antara mandiri dan independent woman gitu? Coba Mbak Afrida dulu deh. Coba Mbak. Oke. Kemarin sempat panas ya, sempat menjadi perbincangan trending salah satu influencer dan juga public figure yang hanya video 10 detik tapi mengguncangkan media sosial gitu terkait dengan banyak nih cewek independen tapi cowok mapan dikit gitu. Aku berbicara coba melalui sudut pandangku ya, seorang mahasiswi yang belum menikah, tidak terlalu independen juga dan belum mapan juga gitu. Sebenarnya kata independen dan juga cewek independen dan juga cowok mapan pun ketika kita gaungkan itu penafsirannya orang-orang itu berbeda-beda juga gitu, bermacam-macam gitu. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang cowok mapan ya, sebenarnya mapan yang dimaksud dan juga distigmakan oleh masyarakat itu ketika dia sudah punya uang banyak gitu, sudah punya harta banyak gitu, sudah punya rumah, sudah punya mobil dan lain-lain gitu. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, sebenarnya mapan itu adalah ketika seseorang sudah financial stable, emotional stable, physically stable gitu. Artinya spiritual stable gitu. Jadi tidak hanya berbicara tentang uang, Mbak Bella ya, nggak hanya berbicara tentang harta gitu. Coba kita berpikir futuristik itu, jangka panjang. Ketika ada seorang laki-laki lulus kuliah, belum punya kerja, minta ke orang tuanya nikah, sama orang tuanya, jangan dulu, belum mapan, kamu belum punya kerja gitu. Nah, ketika sudah dapat kerja, minta izin nikah, orang tuanya bilang, jangan dulu, kamu belum punya rumah, mau ditinggalin di mana istrimu gitu. Nah, akan sampai pada angka umur berapa seorang laki-laki itu bisa dikatakan mapan gitu. Jadi sebenarnya cowok mapan itu bukan hanya terkait dengan uang, harta dan lain-lain, tapi bagaimana dia mampu menjaga emosionalnya, bagaimana dia mampu menjaga spiritualnya, mampu mendesain rumah tangga itu menjadi seperti apa gitu. Menurutku seperti itu gitu. Tapi terus kalau kemudian berbicara tentang cewek independen ya, independen itu kan sebenarnya artinya tidak bergantung ya gitu. Ya meskipun kita makhluk sosial ya, pasti tetap bergantung sama manusia lain, tapi bagaimana ketika kita berada dalam suatu masa yang kita sendiri, itu kita bisa survive gitu. Kita seorang perempuan tuh bisa cari uang sendiri, bisa kerja sendiri, bisa merawat diri dan lain-lain, itu merupakan independen. Nah, jadi sebenarnya independen tuh bukan hanya
dikotakan oleh perempuan gitu. Nah, laki-laki juga perlu untuk independen gitu. Artinya dia tidak bergantung kepada yang lain gitu. Jadi sebenarnya cewek independen dan juga cowok mapan tuh menurutku tidak cocok untuk di-combine gitu. Tidak cocok untuk disandingkan atau dibandingkan lah gitu. Nah, kemudian mandiri dan juga independen sama ya. Independen tuh salah satu sikap dari mandiri gitu. Salah satu sikap bagaimana seorang perempuan tuh bisa untuk berdiri di kakinya sendiri gitu. Terus kalau kita berbicara sebenarnya kasihan ya sama laki-laki gitu. Kalau misalnya perempuan independen ketika dia sudah kerja, sudah mampu menghidupi dirinya sendiri, dia dikatakan independen. Tapi kalau seorang laki-laki bisa menghidupi dirinya, masih dikatakan miskin karena dia tidak mampu menanggung beban keluarga dan juga orang tua, anak dan lain-lain gitu. Jadi menurutku ketika memang sudah sama-sama cukup, ya udah enough gitu. Kalian bisa untuk melaju ke jenjang serius. Jadi tidak ada takaran itu. Oke, untuk Mbak Adel gimana nih? Ya betul sih, seharusnya memang tidak harus disamakan ya, karena memang kalau misalkan berbicara tentang mapan itu yang sering kali kita dapat itu adalah tentang keuangan, tentang harta kayak gitu. Padahal memang nggak harus tentang itu, karena kita juga harus bisa mengelola emosi kita, bagaimana kita bisa mengatur diri kita, bagaimana kita bisa memplanning seenggaknya kita kedepannya pengen jadi apa. Jadi memang seharusnya itu seperti itu gitu loh. Mapan tuh nggak harus disandingkan dengan independen seperti itu. Terus kemudian terkait, karena tadi udah banyak disampaikan juga ya. Ini kalau menurut pandangan aku, sudut pandang aku pribadi tentang independent woman, bahwasanya independen itu adalah kemandirian. Sama ya kalau tadi pertanyaannya mandiri dan independen, perbedaannya itu sama menurutku. Karena memang betul yang dikatakan sama Mbak Afrida, independen itu tentang bagaimana sih kita bisa bergantung di kaki sendiri gitu loh. Apalagi nanti kalau suatu saat nanti kita menikah, nggak mungkin dong kayak tugas kita itu, kan yang sering kita dengar dari masyarakat bahwasanya perempuan itu tugasnya dapur, kasur, sumur gitu kan. Padahal kan fitrahnya seorang perempuan itu melahirkan kayak gitu kan. Terus terkait dengan dapur, kasur, sumur itu bisa dikerjakan secara bersama gitu kan. Nah, hal itu yang membuat kenapa sih orang-orang itu pada aku pengen jadi independent woman gitu. Karena nggak mau hal-hal seperti itu tuh terjadi. Kita juga punya hak buat mengembangkan keterampilan diri, bukan hanya di dunia luar gitu loh, tapi di dalam suatu rumah tangga juga perlu gitu. Dan kita pun kalau memang yang sudah berpikir maju ya, bahwasanya perempuan itu nggak harus yang masak lah, laki-laki juga bisa. Perempuan nggak harus mencuci, laki-laki juga bisa. Hal itu tuh harusnya bisa dikerjakan secara bersama-sama. Jadi terkait dengan independent woman itu adalah menurutku ya kekuatan terhadap diri sendiri untuk bisa berdiri di atas kakinya sendiri tanpa kita menggantungkan orang lain kayak gitu. Wah, luar biasa Kak, sangat amat menginspirasi sekali. Statement-statementnya sangat luar biasa. Mungkin ini bisa jadi tambahan pembicaraan kita untuk kedepannya gimana gitu. Sangat amat untuk kedepannya ini kayaknya sangat dibutuhkan deh statement-statement Kakak ini. Semoga menginspirasi ya Kak di luar sana itu kepada perempuan-perempuan di luar sana. Semoga ini nih kayaknya kita udah mau di penghujung acara, boleh nih kasih closing statement. Nah Kakak nih mau nyampein apa nih ke penonton, closing statementnya? Untuk closing statement ya. Apa ya? Sebenarnya kita kalau untuk closing statement aku bingung ya sebenarnya mau ngomong apa. Tapi yang perlu disampaikan bahwasanya perempuan itu juga bisa kok. Apapun yang dilakukan laki-laki itu bisa dilakukan oleh perempuan. Buktinya aku bisa masang lampu sendiri gitu kan. Aku bisa masak paper sendiri, angkat galon bisa. Jadi semua hal itu bisa dilakukan tanpa kita harus menggantungkan laki-laki. Kita juga perlu gitu mengembangkan keterampilan kita. Artinya apa? Kita juga harus sadar dengan kemampuan kita. Kita harus asertif terhadap diri kita sendiri. Apa sih kemampuan kita? Ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi jati diri kita, kita kejar. Jangan cuma kita nunggu, udahlah yang penting nanti apa kata suami kalau misalkan udah nikah. Jangan kayak gitu. Jadi artinya kita juga harus benar-benar punya kemampuan untuk mengontrol diri sendiri gitu kan. Harus bisa mengekspresikan dirinya sendiri kayak gitu. Dan untuk perempuan-perempuan yang di sana mungkin
harus bisa berani mencoba tentang hal apapun. Kalian harus bisa mengeksplor dunia, karena dunia itu sangat luas ya. Punyalah mimpi untuk pergi ke Swiss misalkan, itu bisa menjadi motivasi kita untuk survive gitu kan. Traveling Betul, dulu, ya. Mbak Bella mau kemana nih Aku ke kira-kira? Dubai dulu. Nah ya, dari impian itu artinya apa? Kita bisa mengejar, kita harus bisa berusaha. Hal apa sih yang harus kita lakukan di situ? Artinya apa? Kita berani mencoba dalam semua hal, kepemimpinan dan lain-lain seperti itu. Mungkin kalau di ranahnya mahasiswa, cobalah ikut organisasi kayak gitu. Jadi jangan cuma sebagai mahasiswa kupu-kupu aja, tapi kita harus coba ke bidang-bidang yang lainnya. Siapa tahu kita menemukan jati diri kita, keterampilan kita. Karena kalau Gitu nggak sih. dicari, nggak akan ketemu keterampilan kita. Nggak dicoba kita nggak akan akan tahu. tahu. Gagal itu bukan suatu hal yang harus menjatuhkan kita seperti itu ya Mbak Bella. Justru gagal itu menjadikan suatu pelajaran untuk mengevaluasi. Ketika gagal, oh berarti bukan teknik ini yang harus kita pakai. Kita cari teknik yang lain untuk menuju keberhasilan seperti itu. Jadi mungkin apa ya, intinya berani mencoba dan harus tetap terus bertumbuh gitu loh. Gitu. Kalau kakak ini closing statement-nya apa yang mau disampaikan? Closing statement tentang ini tadi apa, suara perempuan ya, keren banget ya namanya suara perempuan Suara gitu. perempuan. Sebenarnya forum-forum pembahasan tentang perempuan tuh tidak cukup untuk kita ambil statement dari perempuan aja gitu. Mungkin nanti bisa next ketika memang ada project lagi bisa diambil dari laki-laki juga gitu. Agar kita bisa punya dua sudut pandang nih, perspektif berbeda tentang perempuan dan juga laki-laki bagaimana menanggapi isu-isu perempuan gitu. Closing statement dari aku ya, sudah saatnya di zaman sekarang ini kita mendobrak pemahaman orang tentang stigma perspektif yang ada di masyarakat tentang perempuan gitu. Sudah sepatutnya seorang perempuan tuh berpendidikan, sudah sepatutnya seorang perempuan tuh mampu mengambil peran, mampu unjuk diri, mampu berekspresi, mampu berkarya dan lain-lain. Terutama ketika kita berada di Universitas Asia ya, ini menjadi salah satu tolak ukur dan juga barometer bahwasanya ya ada seorang perempuan-perempuan hebat yang mampu menyumbangkan gagasan dan juga tenaganya untuk pendidikan dan juga untuk Indonesia Emas lah itu. Jadi untuk para perempuan yang ada di luar sana ya gitu, ya, yang disampaikan Mbak Adela tadi ya, versi ininya lebih lengkapnya gitu lah. Patut untuk tetap digali lagi potensinya, tetap dicari lagi jati dirinya, kemampuannya diasah dan lain sebagainya, karena ya ketika pun nanti kita misalnya ketika kita berumah tangga pun kita memilih menjadi ibu rumah tangga, itu pun profesi yang susah gitu, itu pun profesi yang perlu untuk ada kemampuan-kemampuan gitu. Jadi terkait kita kan nanti juga sebagai pendidikan pertama bagi anak kita ya gitu. Jadi tetap mengambil peran, tetap mampu untuk mencoba gitu, memimpin dan lain-lain, karena sejatinya seorang pemimpin tuh tidak memandang gender dan juga jenis kelamin, perempuan laki-laki sama-sama bisa memimpin ketika memang mempunyai kemampuan dan juga klasifikasi diri gitu. Jadi tetap mencoba. Kalau kata Buya Hamka itu pengkerdilan terkejam ketika suatu gagasan cemerlang itu berada dalam tubuh yang malas gitu. Jadi tetap semangat teman-teman semua. Tuh, dengerin guys. Dengerin, diresapi, dipahami pokoknya ya. Semoga podcast kali ini tuh menginspirasi kalian semua, dapat menjadi contoh untuk kalian semua. Semoga kakak-kakak juga dapat menjadi contoh untuk perempuan di luar sana. Mohon maaf kalau misalkan di sini saya masih banyak kurangnya. Terima kasih udah hadir di podcast kita kali ini. Untuk Kak Adel, Kak Frida, terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk teman-teman semua udah mau nonton video kita kali ini. Nggak kerasa ini kita udah di penghujung acara. Sampai jumpa di podcast-podcast selanjutnya. Saya Ramda Abdul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih.